Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita kali ini, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tetapi sebelumnya, bagi saudara yang belum, tolong untuk subscribe ya. Yang sudah, saya ucapkan terima kasih untuk mendukung perkembangan daripada pelayanan ini. Juga jangan lupa untuk klik like-nya, klik itu tanda notifikasi, serta share kepada sebanyak orang untuk perkembangan daripada channel ini. Bagi saudara yang ingin belajar lebih lanjut dan lebih formal terhadap iman ortodoks ini dan ingin menjadi bagian daripada gereja ortodoks, saudara bisa mendaftarkan diri pada program katekisasi nasional melalui online. Dan saudara bisa hubungi Romo Yakobus yang nomor HP-nya ada di depan daripada video ini. Dan kalau saudara ingin belajar secara akademis, kami punya program sekolah teologi online, semacam kursus online. Untuk itu saudara, ini sudah gelombang ketiga ya, untuk yang akan datang ini. Tapi saudara tidak terlambat karena masing-masing punya mata kuliah yang berbeda. Saudara bisa berhubungan dengan Bapak Artemius Thomas Matulesi yang nomor HP-nya juga ada di depan daripada video ini. Dan kami juga menerbitkan buku-buku, dan saudara kalau tertarik untuk membeli buku-buku ini yang terbaru, Tangga Pendakian Ilahi, Mendaki Ketinggian, dan saya usulkan saudara untuk baca ini dulu. Karena ini buku isinya seperti cerita. Jadi ini pencarian seseorang akan kehidupan kerohanian dalam gereja ortodoks, terutama mengenai doa Yesus atau doa puja Yesus, doa batin. Ya. Saudara kalau mau beli buku-buku, menanyakan buku-buku yang kami terbitkan, saudara bisa menghubungi Ibu Theodora yang nomor HP-nya ada di depan dari video ini. Baik. Untuk kalau saudara ingin berkunjung ke parokia kami atau ke komunitas kami yang ada di beberapa tempat, saudara tunggu sampai akhir nanti. Di sana akan didaftar semua akan kami didaftar semua alamat-alamat itu. Baik. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Michael Barus. Pertanyaannya, Romo, apakah saat Petrus bertahta di Antiokhia, Antiokhia menjadi primus inter pares waktu itu? Saudara Michael Barus, pada zaman para rasul, wilayah gereja belum dibagi dalam wilayah-wilayah. Para rasul pergi kemana-mana, lalu baru di tempat-tempat itu mereka mentabiskan para presbiter untuk menggembalakan komunitas yang telah mereka dirikan. Memang Petrus dinyatakan sebagai pimpinan para rasul, tapi bukan dalam pengertian bahwa dia harus menduduki tempat primus inter pares seperti itu. Itu bahasa zaman kemudian setelah abad keempat. Ketika gereja sudah mulai mapan, ketika pertobatan dari Kaisar Konstantinus, maka wilayah-wilayah gereja disesuaikan dengan wilayah-wilayah provinsi kerajaan Romawi. Dibagi dalam diosis, dibagi dalam wilayah-wilayah. Nah baru kemudian terutama sesudah pada waktu abad keempat, pada zaman konsili-konsili ekumenis gereja, tahun 325, tahun 381, tahun 431, tahun 553, tahun 680, 681, dan terakhir tahun 787, barulah gereja dibagi menurut wilayah-wilayah yang terkenal dengan pentarki. Penta artinya 5, arki artinya pusat. Nah, pentarki
Yang satu di barat, yaitu berpusat di Roma. Yang keempat di timur, berpusat di Konstantinopel, di Alexandria, di Antioquia, dan di Yerusalem. Jadi sebelum masa itu, tidak ada pembagian wilayah-wilayah. Belum ada uskup dalam pengertian yang kemudian, ya, dalam arti yurisdiksinya. Oleh karena itu tidak ada istilah primus inter pares waktu itu. Karena memang jelas Petrus sebagai pimpinan para rasul, tapi bukan dalam pengertian pada zaman kemudian sebagai pimpinan wilayah tertentu. Dia adalah pimpinan para rasul. Gitu aja. Oleh karena itu, pada zaman Petrus di Antioquia pun ya belum ada istilah primus inter pares, itu belum ada. Itu baru muncul setelah zaman konsili-konsili. Begitu ya. Demikian Saudara Michael Barus. Maaf menjawabnya terlambat. Ini Saudara kirim setahun yang lalu. Dan karena kesibukan saya belum bisa menjawab. Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Answer.